Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama aku di channel Nurel is Dania Channel. Kali ini aku mau kembali ngebahas tentang soal tryout Ukom Diploma 3 Gizi tahun 2018-2019 part keempat. Oke, langsung aja ya kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang remaja putri dirawat di rumah sakit. Diagnosa dokter adalah patah tulang rahang karena kecelakaan. Berat badan pasien 48 kg, tinggi badan 157 cm. Usia 21 tahun. Saat ini kondisinya masih tidak sadar. Berapakah BMI pasien tersebut? A. 30,57 kg per meter kuadrat. B 20,5 kg, C 19,5 kg per m kuadrat, E 19,05, maaf, D 17,95 dan E 19,05. Jawabannya adalah yang C 19,51 atau 19,5 bukan 0,5. Kenapa? Kita gunakan rumus BMI sama dengan BB per TB dalam meter kuadrat, di mana BB-nya tadi yaitu 48 bagi 1,57 itu kan kita ubah tinggi badannya tadi 157 cm ya. Diubah menjadi meter yaitu 1,57 dikuadratin. Jadi 48 per 2,46. Jadi 48 dibagi 2,46 yaitu 19,51. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 2. Seorang remaja putri dirawat di rumah sakit. Didiagnosa dokter adalah patah tulang rahang karena kecelakaan. Berat badan pasien 48 kg, tinggi badan 157 cm, usianya 21 tahun. Saat ini kondisinya masih tidak sadar. Bentuk makanan apa yang Anda berikan untuk pasien tersebut? Nah, untuk sesuai pengalaman yang aku terima ya, waktu aku Ukom kemarin, ini banyak soal yang keluar seperti ini. Ditanyakan tentang bentuk makanannya gitu. Nanti dikasih kasus kayak gini, nanti ditanyain bentuk makanannya itu apa. A. Makanan cair, B. Makanan saring, C. Makanan lunak, D. Makanan biasa, dan E. Makanan kering. Oke, jawabannya adalah yang A. Makanan cair. Kenapa makanannya cair? Di sini kita lihat dari kasus. Langsung aja kita analisis ke kasus gitu. Saat ini kondisinya masih tidak sadar. Otomatis tidak sadar itu kita tidak bisa memberikan makanan yang harus dikunyah gitu. Jadi jawabannya adalah satu-satunya adalah cair. Gitu aja. Nomor 3. Anak usia 4 tahun 1 bulan. Saat ini dia dirawat di rumah sakit dengan keluhan muntah dan buang air besar cair sebanyak 7 kali sehari selama 3 hari. Apakah data yang paling sensitif untuk melakukan deteksi dini malnutrisi anak tersebut? A. Penurunan nafsu makannya, B. Penurunan asupan makanannya, C. Penurunan berat badan, D. Indeks massa tubuh, dan E. Kebiasaan makanan yang salah. Jawabannya adalah B. Penurunan nafsu makan. Maaf, jawabannya adalah B. Penurunan asupan makanan. Kita lihat dari kasus yang ada. Jawabannya A. Penurunan nafsu makan itu tidak ada dalam kasus. Jawaban yang C. Penurunan berat badan pun juga tidak dinyatakan di sana. Tapi dia cuma dikatakan buang air besar 7 kali selama 3 hari. Terus indeks massa tubuh itu kan untuk dewasa pengukurannya, tidak untuk anak-anak. Dan yang E, kebiasaan makanan yang salah juga tidak ada dalam kasus. Jadi yang paling benar adalah yang B, penurunan asupan makanan. Karena di situ dia dikatakan ada keluhan muntah dan buang air besar banyaknya tadi. Jadi jawabannya yang B paling sesuai, yaitu penurunan asupan makanan. Soal nomor 4.
Anak laki-laki berumur 10 tahun dirawat di rumah sakit umum dengan diagnosa medis malaria. 2 hari sebelum masuk rumah sakit, makanan pasien menurun 1/4 porsi dari biasanya karena panas, sakit kepala, mual, dan muntah. Manakah domain yang tepat untuk anamnesa dan intervensi pada kasus di atas? A. Pengetahuan, B. Klinikal, C. Intake, D. Behavior, dan E. Impact. Yang E adalah impact. Jawabannya adalah C. Kenapa? Jadi jawabannya adalah C. Intake. Kenapa? Karena kita lihat dalam kasus di situ bahwa pasien nafsu makannya menurun 1/4 porsi dari biasanya, dan itu lebih spesifik untuk menganalisis atau menganamnesa awal pasien dalam kasus tersebut. Nah, kenapa tidak pengetahuan? Untuk pengetahuan juga tidak dinyatakan. Untuk klinikal itu kan tentang suhu misalnya, tentang tekanan darahnya, itu juga tidak dinyatakan. Kalau behavior juga salah, kenapa bukan? Karena kan di sana tidak ada menyatakan dengan perilaku yang dilakukan pasien gitu. Sedangkan yang E jelas bukan, karena itu bukan termasuk domain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Intake. Yang nomor 5, anak umur 20 bulan, berat badan 6,2 kg, panjang badan 98 cm. Kelihatan sangat kurus dan menderita edema pada kedua kaki, diare akut, dehidrasi sedang, ada demam, tidak mau makan, dan kadar gula darah 3,5 mmol per liter. Apakah jenis makanan yang diberikan selama fase stabilisasi? A. Formula 75, B. Formula 100, Formula 135 yang C, yang D. Formula komersial biasa, dan E adalah formula komunikasi. Jawabannya adalah yaitu A, karena kita tahu ada 3 fase perbaikan gizi buruk untuk anak, yaitu fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi. Nah, di mana setiap fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi mempunyai aturan untuk pemberian formulanya, yaitu formula untuk fase stabilisasi formula 75, yang fase transisi F100, dan fase rehabilitasi F100 juga. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Anak umur 20 bulan, berat badan 6,2 kg, panjang badan 98 cm, kelihatan sangat kurus dan menderita edema pada kedua kaki, diare akut, dehidrasi sedang, dan ada demam, tidak mau makan, dan kadar gula darah 3,5 mmol per liter. Jadi, berapakah kebutuhan kalori sehari pada fase transisi? A. 650 kalori per hari, B. 975 kalori per hari, C. 520 kalori per hari, D. 715 kalori per hari, dan E. 845 kalori per hari. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah A. Kenapa A? Di sini aku ada menyatakan tabel kebutuhan zat gizi tiap fasenya, di mana fase stabilisasi energi yang diperlukan yaitu 80-100 kcal per kilogram BB per hari, transisi 100-150 kcal per kilogram BB per hari, dan rehabilitasi 150-220 kcal per kilogram per hari. Jadi kan ada rentan antara 80-100 kcal per kilogram BB per hari untuk kasus yang di atas, dimana kasus yang di atas tadi untuk berat badannya yaitu 6,5 kg. Jadi 6,5 kg itu kita kalikan 100 kcal, jadi didapat 650 kalori per hari. Jawabannya adalah yang A. Jadi ini adalah soal yang terakhir guys. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah atau hilaf, semua kesalahan datangnya dari aku dan kebaikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa menerapkan ilmunya. Apabila aku salah, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga juga bermanfaat ilmunya. Kita bisa berbagi ilmu dan bisa menambah pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.